Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suhaidi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran mikrometer skrup. Yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan. Untuk tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui cara-cara menggunakan mikrometer skrup. Kedua adalah untuk mengetahui cara menghitung dan membaca mikrometer skrup. Ketiga, untuk mempermudah memahami tentang mikrometer skrup. Selanjutnya yaitu bagian-bagian mikrometer skrup yang bisa dilihat di bawah ini. Nah, ini bagian-bagian mikrometer skrup. Ada poros tetap, poros geser, skala utama, skala nonius, pemutar, ratchet, pengunci, pram, atau benda kerja yang akan kita ukur. Bisa dilihat di gambar ini bagian-bagian mana saja yang termasuk poros tetap, poros geser, skala utama, skala nonius, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi bagian mikrometer skrup. Yang pertama, poros tetap berfungsi untuk menahan benda yang sedang diukur. Kedua, poros geser berfungsi sebagai penekan benda saat diukur. Ketiga, pengunci berfungsi untuk mengunci poros geser. Jika sudah dikunci, poros geser tidak akan bergerak, sehingga pengamat bisa melihat hasil pengukuran. Keempat, skala utama berfungsi untuk menunjukkan ketebalan utama benda yang satuannya milimeter. Kelima, skala nonius berfungsi sebagai skala penambah pada skala utama. Keenam, pemutar berfungsi untuk memutar ke kiri atau ke kanan suatu poros geser. Ketujuh, pram merupakan bagian mikrometer skrup yang berbentuk seperti huruf C, bingkai terbuat dari logam yang cukup tebal dan kuat. 8. Ratchet knob berfungsi sebagai penggerak pemutar. 9. Benda kerja sebagai benda yang akan diukur. Selanjutnya yaitu cara menggunakan mikrometer skrup. 1. Objek yang ingin diletakkan di atas bagian poros tetap. 2. Kemudian bagian bidikan diputar hingga objek terjepit oleh poros tetap dan geser. 3. Bagian ratchet dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi dengan menggerakkan geser secara perlahan. Keempat, setelah itu diketahui bahwa objek tersebut benar-benar terjepit di antara kedua poros tetap dan poros geser. Terakhir, kemudian hasil pengukuran dapat dibaca di skala utama dan skala nonius. Selanjutnya yaitu tentang pembelajaran mikrometer skrup itu gimana cara membaca hasil dari pengukuran yang kita lakukan. Yang pertama, sebelumnya saya akan memberikan contoh mikrometer skrup hasil pengukurannya seperti ini, dan cara membacanya kita jelaskan selanjutnya, yaitu untuk skala utama dapat dilihat bahwa posisi pemutar yang telah melewati angka 5 pada bagian atas. Kedua, sedangkan skala utama selanjutnya bisa dilihat pada bagian bawah garis horizontal yang telah melewati satu strip. Yang ketiga yaitu 0,5 mm memiliki arti pada bagian ini ditemukan hasil pengukuran 5 tambah 0,5 mm sama dengan 5,5 mm. Yang keempat, cara membaca hasil pengukuran pada mikrometer skrup itu
yaitu pengukuran juga dapat dilakukan dengan prinsip pada setiap satu strip menandakan jarak 0, mm. Hal ini dipengaruhi oleh terlewatinya 5 strip di atas garis horizontal. Selanjutnya, yang kelima yaitu sedangkan untuk 6 strip di bawah garis horizontal yang digabung dengan 5 strip bisa terbaca dengan total jarak 5 tambah 6 dikali 0,5 mm sama dengan 5,5 mm. Selanjutnya, yang keenam yaitu bagian kedua terlihat pada garis horizontal di skala utama berhimpit dengan angka 28 di skala nonius. Angka ini bisa berarti pada skala nonius didapat tambahan panjang 0,28 mm. Yang terakhir, cara membaca hasil mikrometer sekrup itu adalah pada hasil akhir pengukuran skala mikrometer sekrup pada contoh ini didapat angka 5,5 tambah 0,28 sama dengan 5,78 mm. Untuk hasil ini memiliki ketelitian sebesar 0,01 mm. Yang terakhir tentang pembelajaran mikrometer sekrup ini yaitu bagaimana cara mengkalibrasi hasil dari percobaan dengan menggunakan alat ukur mikrometer sekrup. Yang pertama, untuk mengkalibrasi menggunakan alat mikrometer sekrup ini yaitu dengan membersihkan terlebih dahulu anvil atau poros tetap dan spindle atau poros gerak dengan kain yang bersih. Yang kedua, untuk mengkalibrasinya yaitu dengan putar batang pemutar secara perlahan, jangan sampai berlebihan, sampai anvil dan spindle saling bersentuhan. Selanjutnya, untuk ketiga, cara mengkalibrasi alat ukur mikrometer sekrup itu yaitu dengan putar ratchet sampai berbunyi tik pada ratchet 2-3 kali hingga diperoleh pengutamaan yang cukup kuat. Selanjutnya yaitu yang keempat, kunci spindle atau poros gerak dengan pengunci agar tidak bergeser. Yang terakhir atau yang kelima, cara mengkalibrasi alat ukur mikrometer sekrup itu yaitu mikrometer sudah terkalibrasi dengan benar apabila titik 0 timbel sudah lurus dengan garis pada skala utama. Jadi apabila semuanya cara dari 1, 2, 3, 4 semuanya sesuai dengan cara mengkalibrasinya dengan benar, yaitu akan terjadi nilai yang 0 yang sejajar dengan garis utama atau skala utamanya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran mikrometer sekrup ini, yang pertama kita mempelajari tentang bagian dan fungsi alat ukur mikrometer sekrup. Yang kedua, cara menggunakan alat ukur mikrometer sekrup. Yang ketiga, cara membaca hasil alat ukur mikrometer sekrup. Dan yang keempat, cara mengkalibrasi hasil nilai yang telah kita dapatkan yang sudah saya contohkan pada materi
micrometer skrup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.